kita mengirimkan al-Fatihah dulu kepada Mu'allim Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, kepada masyarakat kita dan juga para kiai yang ada di dalam sana ini. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi ulumi syekhina fid darain amin. Rabi atau Famis? Warabi'u ayanzuru ilaihi bi'ainil ijlal wal ta'min. Ini kita masuk pada pembahasan apa ada muta'allim ma'asyaikhi. Jadi bagaimana kita hubungan kita dengan para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, para guru kita. Ayanzuru ilaihi bi'ainil ijlal wal ta'min. Jadi melihat kepada syekh itu dengan ainil ijlal wa ta'dim. Jangan kita pernah ada satupun nukson ataupun kekurangan yang kita lihat. Kalaupun seandainya ada kekurangan, maka kekurangan itu kita tutup dengan kelebihannya, ataupun kita takwilkan dengan sesuatu yang baik. Jangan kita sampai ada kekurangan yang kita bayangkan gitu. Kenapa? Karena seorang talib itu dia la yuflih, tidak akan selamat di dalam menuntut ilmunya selama dia ada i'tiqad yang lemah kepada gurunya. Jadi disampaikan oleh masyayikh bahwa ketika kamu memang tidak bisa beriktikad sepenuhnya kepada guru kamu, maka lebih baik kamu mencari guru yang lain. Kenapa? Karena akan hanya membuang umur kamu, membuang waktu kamu ketika kamu belajar kepadanya. Karena kamu tidak akan muflih, tidak akan selamat di dalam belajar. Misalkan, kalau kita coba perhatikan orang-orang yang memiliki niatan yang buruk, misalkan kepada Al-Azhar Asy-Syarif, kemudian dia belajar di Al-Azhar Asy-Syarif dan dia tidak yakin dengan manhajnya Al-Azhar Asy-Syarif, tidak yakin dengan apa yang dibawakan oleh Al-Azhar Asy-Syarif, maka tidak akan pernah dia selamat di dalam belajarnya. Kalaupun seandainya dia punya ilmu itu tidak akan sampai. Jadi dia hanya dapat dasar-dasarnya aja. Dia tidak akan pernah menjadi petingginya ataupun para ulama yang rabbaniyin ataupun yang sholihin. Itu kita bisa perhatikan siapapun itu. Wa ya'taqida fi darajatil kamal, maka hendaklah ia beriktikad dengan darajatil kamal, dengan kesempurnaan. Artinya guru kita ini adalah seorang syekh yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Memang manusia itu punya kekurangan, dan kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu berdoa agar Allah menghindarkan atau menutup aib guru-guru kita dari pandangan kita. Jadi kalau kita melihat kisahnya para masyayikh, termasuk mu'alifnya ini, ketika belajar itu bagaimana? Ketika pergi datang tempat belajar, beliau bersedekah, kemudian berdoa. Untuk apa? Untuk ditutup aib-aib gurunya dari penglihatannya. Kenapa? Karena sekali dia melihat aib gurunya, maka dia tidak akan percaya lagi kepada gurunya atau memiliki pandangan yang rendah kepada gurunya. Dan ketika itu terjadi, maka akan tertutup atau terhijab barokah ilmu dari gurunya. Jadi para masyayikh terdahulu itu seperti itu, dan diantaranya adalah mu'alif ini sendiri. Nanti akan ada di sini bagaimana ketika mendapati yang seperti itu. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bih, makanya demikian itu akan lebih dekat untuk sampai kepada manfaat. Dan perlu diperhatikan bahwa futuhnya seseorang di dalam menuntut ilmu itu bukan hanya secara zahir bahwa memang gurunya ini seorang yang luar biasa, artinya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Itu memang salah satu faktor. Tetapi di sana ada faktor yang lain. Tidak hanya sekedar itu.
tetapi di sana ada faktor lain, yaitu apa? Yaitu sebagaimana yang disampaikan ini, yaitu ayat ilaihi bi ainil ijlal wal ta'dim wa ya'taqid bihi darajatal kamal. Saya pernah mendapati sebuah kisah seorang murid, dia itu belajar kepada seorang guru, tetapi gurunya ini mensyarah ya hanya begitu-begitu saja gitu. Dia mensyarah, bahkan sebagian itu misalkan tidak disyarahkan, sebagian tidak disyarahkan. Kemudian si murid ini meminta, bagaimana kita itu bisa paham kalau nggak disyarah yang ini gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian gurunya itu bilang, ya udah yang penting kamu masuk saja, mengikuti apa yang saya sampaikan. Penting kamu ikuti saja. Sampai di suatu ketika dia itu ternyata benar-benar difoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dipahamkan dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang belum disampaikan. Padahal ilmu-ilmu itu belum disampaikan secara lisan, tetapi sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena dia mengikuti arahan dari gurunya. Karena yang namanya ilmu itu tersimpannya di dalam hati. Jadi ilmu itu turun-temurunnya adalah dengan hati ke hati, dari hatinya seorang syekh kepada muridnya itu melalui hati. Karena kalau antum mau coba menghitung, misalkan masyayikh satu dengan masyayikh yang kedua, tidaklah mungkin beliau itu membaca seluruh kitab kepada seorang syekh. Iya kan? Tidak mungkin membaca semua kitab itu kepada syekh. Tetapi kenapa ketika membaca kitab ini Allah pahamkan, ketika membaca kitab ini dipahamkan? Karena kuncinya sudah di awal, dia takdim kepada masyayikhnya. Kemudian dia itu melihat gurunya itu dengan penglihatan yang sempurna. Artinya kalaupun ada kekurangan, dia tidak melihat itu sebuah kekurangan. Karena namanya manusia itu tidaklah sempurna. Karena yang sempurna ataupun yang terjauh, yang memiliki sifat isma ataupun maksum itu hanyalah anbiya. Begitu. Sehingga kalau kita perhatikan, misalkan Imam Jalaluddin As-Suyuti, perhatikan, bahkan diceritakan oleh masyayikh, kalau antum misalkan menginfakkan seluruh waktu kamu untuk membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu tidak akan selesai gitu. Terus bagaimana kita nggak selesai? Kita hanya membaca nggak selesai umur kita. Ya bagaimana yang menulis? Apalagi yang menulis itu kan perlu berpikir apa yang akan ditulis, apa yang dituliskan. Nah itu kan keberkahan waktunya, keberkahan dari ilmunya. Dan apakah Imam Suyuti membaca semua itu kepada seorang syekh? Tentu tidak. Tetapi kunci-kunci itulah yang disampaikan oleh masyayikh, oleh gurunya. Kemudian didoakan oleh para gurunya, kemudian Allah tutupkan. Jadi kuncinya adalah keridhaan guru. Jadi kuncinya ilmu itu adalah keridhaan guru. Makanya sebisa mungkin kita memiliki setidaknya satu guru yang kenal dengan kita, dan sering-seringlah mengirimkan doa kepadanya. Kalau kita sering mengirimkan doa, beliau akan terpaut dengan kita dengan hubungan yang erat dan akan selalu mendoakan kita. Dari itu nanti Allah akan membuka hijab-hijab kita dan juga akan membuka ilmu-ilmu yang disampaikan ataupun yang belum tersampaikan. Jadi ilmu itu bukan berpindah dari sutur ke sutur, melainkan dari sutur ke sutur. Qala Abu Yusuf, ini Imam Abu Yusuf, Sami'tu salafa yaqulu, saya mendengar para ulama salaf itu berkata, apa perkataannya? Man la ya'taqid, siapa yang tidak beriktikad jalala ustadzihi la yuflih. Siapa yang tidak beriktikad kepada keagungan, kemuliaan syekhnya, gurunya, maka dia tidak akan la yuflih. Fala yukhatibu syaikhahu bita'il khitabi wa kabihi, dan hendaklah ia tidak memanggil gurunya itu dengan ta'ul khitab, dengan anta, artinya ta. Misalkan bisa menggunakan kita antum atau kum. Hada qalamuka, misalkan qalamuka isu qalamukum, kita menggunakan kum. Itu adalah li ijlal ataupun li ta'bid.
Wala yunadihi bismihi, dan tidak memanggilnya dengan namanya langsung, tapi menggunakan sebutan di depannya, syekhna, maulana atau yang sebagainya. Bal yaqulu ya sayyidi, kalau misalnya kita memanggil berarti menggunakan harf nida, kemudian ada laqabnya di depan ataupun panggilan di depan, ya sayyidi au ya ustadi. Wala yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bismihi. Jadi walaupun di saat ghaib, artinya adalah guru kita itu tidak di depan kita, janganlah kita memanggil langsung. Misalkan namanya Muhammad, langsung Muhammad. Muhammad itu berkata begini, tapi kita gunakan syekhuna atau ustadzuna berkata demikian. Begitu juga dengan para masyayikh, walaupun ulama-ulama terdahulu, kalau bisa sebisa mungkin kita juga menggunakan di depannya misalkan al-imam ataupun syekh ataupun siapa, walaupun sudah meninggal, jangan langsung menggunakan nama-namanya langsung. Wala yadhkuruhu aidan li ghaibatihi bismihi illa maqrunan bima yush'iru bi ta'dimi. Jadi boleh disebutkan namanya, tapi makrunan ada diikuti juga dengan panggilan al-ustadz, al-doktor, al-alama, terserah. Faqaulihi qala syekhu al-ustadzu kada, atau qala syekhuna kada, atau nahwa dzalik. Wal khamisu ay ya'rifa lahu haqqahu. Hendaklah seorang talib itu juga tahu kepada gurunya ini tentang apanya, hak-haknya. Jadi dia mengetahui haknya seorang guru. Wala yansalahu fadlahu, dan tidak lupa dengan kemuliaan fadilah-fadilah dari guru tersebut. Wa ayyada'uhu, ditambahkan hak utama. Wa ayyada'uhu lahu muddata hayatihi wa ba'da mamatihi, dan mendoakan juga, hendaklah mendoakan juga sepanjang hidupnya dan setelah kematiannya, setelah wafatnya. Wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu. Hamzahnya hamzah tanpa ada ya, karena ini dibaca nasab, dibaca fathah. Awidda'ahu. Awidda'ahu. Dan juga memperhatikan yura'i, misalnya karena ma'tuf ai, wa ay yura'iya dzurriyyatahu, keturunannya, wa aqaribahu, dan juga orang-orang terdekatnya. Wa awida'ahu, dan juga orang-orang yang senang atau para ahbabnya, ahbab dari syekh tersebut. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi, juga kita memperhatikan untuk menyempatkan diri untuk menziarahi maqabirnya. Wal istighfar lahu, dan juga beristighfar, artinya memohonkan ampun kepadanya, untuknya, lahu, untuknya. Wa shadaqata anhu, dan juga kita bersedekah dengan diniatkan untuk para masyayikh kita. Wa yasluka fi samti, dan mengikuti jalan, artinya mengikuti yasluka, dan berjalan, artinya mengikuti fi samti, dalam sifat-sifatnya para sifatnya masyayikh. Wal hadi, boleh wal hadi di sini, wal huda, wal hadi atau wal huda, maslakahu. Wa yura'iya fi dini wal ilmi adatahu, dan juga memperhatikan ataupun juga mengikuti di dalam agama itu seperti apa beliau, kemudian di dalam ilmunya bagaimana. Secara adatnya, misalkan biasanya puasa Senin Kamis, nah kita juga ikut-ikutan puasa Senin Kamis. Oh, beliau ternyata biasanya senang sholat tahajud, maka kita juga sholat. Wa yata'addaba bi adabihi, juga kita mengikuti adab-adab beliau. Al-adab itu sebenarnya lebih masuk itu adalah dengan amaliyah. Artinya dengan kita bersuhbah dengan masyayikh, kita akan mengetahui bagaimana akhlak sesungguhnya, bukan hanya teori, karena teori itu kadang susah untuk dilaksanakan. Tetapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan ataupun dengan kita melihat, maka kita bisa mengikutinya. Maka itu pentingnya kita bersuhbah dengan para masyayikh. Wala yada'al ibtida'i, dan tidak membiarkan untuk
meninggalkan wala dan tidak membiarkan tidak gimana? Dan tidak meninggalkan wala yada tidak meninggalkan tidak fihi untuk mengikutinya. Wasadisu ayatasabbara ala jafwatin yasduru minasyaikhi aw su'i khuluqi. Jadi bersabar ketika gurunya itu misalkan galak ataupun kasar gitu. Suka marah-marah gitu misalnya. Itu perlu bersabar. Karena kebanyakan kalau kita melihat kisah-kisah itu ketika seseorang itu misalkan di pesantren, terus dia itu pernah dimarahi oleh gurunya gitu, atau pernah dimarahi gurunya, itu biasanya nanti dia akan sukses gitu. Kenapa? Karena selama dia ridho, selama dia ikhlas, kalau dia nggak ikhlas ya enggak. Wala yasuddahu, ini kurang lam, kurang la nafi. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Jangan sampai meninggalkan an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Wa yata'awwala li af'alihi allati yadhharu anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wil atau ahsani ta'wilin. Dan mentakwilkan af'al ataupun perbuatan af'al ataupun fi'il atau perbuatan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh masyayikh kita, misalkan sesuatu itu kok mukhalif secara zahirnya itu kok mukhalafah dengan yang shawab, maka kita takwilkan untuk menjadi yang lebih baik dengan ahsan takwil. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh di dalam su'uzan kepada seorang guru. Wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidal wa adhara dhanba wal adba alaih. Kalau seandainya syekh itu marah, maka jangan kita itu mendebatnya kemudian ataupun kita membela diri, kalau kecuali kita memang dalam keadaan terpojok banget, kecuali itu maka kita bisa untuk membela ataupun memberikan alasan. Ibtada'a huwa bil i'tidal, maka murid ini ibtada'a memulai untuk apa? I'tidal, meminta uzur, artinya adalah meminta maaf. Wa adhara dzamba, dan menampakkan bahwa dia yang salah gitu, bukan gurunya yang salah. Walaupun gurunya yang salah, asalnya itu gurunya yang salah paham, kita aja yang mengalah bahwa kita yang salah. Sudah selesai masalah, daripada kita yang salah itu syekh bukan kita gitu. Daripada kayak gitu, lebih baik kita yang mengalah. Itu tidak apa-apa. Wal adba alaih. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala tawqifihi fima fi fadilatin. Linuswa itu tawqifihi wa tawfiqihi. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala tawqifihi fima fihi fadilah wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisah aw ala kasalin ya'tarih aw ala taqsirin yu'ani aw ghair dhalik mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi. Itu menjadikan apa? Jadi semua yang tadi akan irsyad wa islahu, itu akan menjadi irsyad bagi kita dan juga merupakan islah bagi kita. Wa ya'udda dzalika min asy-syaikhi min ni'amillahi ta'ala bi tina'i syaikhi. Jadi kalau misalkan syekh itu marah kepada kita ataupun suka ngasih tahu kepada kita, itu sebagai tanda itina, sebagai tanda bahwa syekh itu menginginkan yang baik gitu kepada kita, bukan karena suka marah-marah itu karena sesuatu yang buruk, bukan, tetapi karena itu adalah sebuah perhatian syekh kepada kita. Dan itu merupakan nikmat Allah karena kita diperhatikan. Kalau kita salah dimarahi ya, karena itu diperhatikan daripada salah dibiarin. Wa nazarihi ilaih, karena diperhatikan, dilihat oleh syekh. Fa inna dzalika amyanu liqalbi syekh. Jadi dengan kita menganggap semua itu sebagai nikmat Allah, akhirnya kita bersyukur, kemudian kita senang, kita tidak marah, kita menerima. Kalaupun kita tidak salah, kita mengaku meminta maaf, menunjukkan kalau itu salah, gitu misalkan kita meminta maaf.
maka yang itu akan lebih amyal liqalbi syekh daripada kita membantah. Wa ab'atsu ala bina'i bi masabih. Wa idza awqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu kana ya'rifuha min qablu fala yudhhir annahu kana 'arifan biha wa ghafala anha bal yashkuru syaikh ala ifadatihi dhalik wa tina'ihi bi amri. Fa in kana ini bukan fa in kana lahu fi dzalika udhrun fa in kana lahu fi dzalika udhrun wa kana i'lamu syaikh bihi aslah fala ba'sa dzalik. Jadi pemberitahuan syekh kepada kita itu lebih aslah dan tidak ada masalah. Wa illa tarakahu illa ay yatarattaba ala tarki bayanil udhri mafsadatun fayata'ayyanu ilamu. Jadi kalau seandainya memang kalau misalkan kita memberitahukan sebab ataupun alasan itu sesuatu yang penting banget, maka kita sampaikan alasan kita. Tapi kalau seandainya dengan menyebutkan alasan kita itu malah menambah kemarahan ataupun tidak sesuai, maka lebih baik kita diam, tidak perlu untuk menyampaikan alasan kita. Biar. Wasabihu alla yadkhula ala syekh. Alla yadkhula ala syekhi bi ghairil majlisi al-'ami. Jadi hendaklah ia tidak masuk atau bertemu dengan syekh kecuali pada majelis yang am, bi ghairil majlisi amatnya dan kecuali pada majelis. Dia tidak masuk pada majelis khas. Misalkan ada syekh yang dia mengajar majelis khas untuk masyayikh juga misalkan, maka kita tidak ikut karena itu bukan majelis am. Illa bisti'dani, kecuali dengan izin syekh, sawa'un kana syekh wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu. Baik syekh itu sendiri ataupun ma'ahu wa ghairuhu. Nah, kalau misalkan sawa'un kana syekh wahdahu, artinya syekh itu sedang misalkan muthala'ah di dalam kamar ataupun di dalam satu tempat dia sendiri, atau dia ada majelis dengan yang lainnya, au kana ma'ahu ghairuhu, tetapi itu bukan majelis yang am. Fa in ista'dana bihaitsu ya'lamu syaikhu, dan seandainya dia ista'dan, tadi ada kesalahan. Illa bisti'dzan, kecuali dengan meminta izin. Ista'dzana yasta'dzinu berarti meminta izin. Illa bisti'dzan, kecuali dengan izin. Afwan. Sawa'un kana syaikhu wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu. Fa in ista'dzana, dan jika dia itu talib, itu meminta izin, bihaitsu ya'lamu syekh, dan syekh juga tahu tentang itu. Walam ya'dan lahu, dan tidak memberikan izin, insarafa, maka dia insarafa berarti pergi, tapi dengan cara yang baik. Wala yukarrirul istidzan, tidak perlu untuk mengulang-ulang izin, jangan mengulang-ulang izin. Kalau sekali sudah tidak diizinkan ya cukup. Wa in syakka fi ilmi syekh, kalau seandainya kita ragu sebenarnya syekh ini tadi tahu enggak kalau kita izin gitu, atau mendengar atau enggak, sebab mungkin karena sibuknya dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, akhirnya tidak mendengar apa yang kita sampaikan, ataupun mungkin syekh itu sedang sibuk membaca ataupun sedang ada pikiran lain. Kalau kita syak, maka fala yazidu fil istidzan fawqa salasi marrat, maka jangan melebihi tiga kali di dalam izinnya. Au salasi tarqatin bil bab, atau 3 ketukan ketika kita misalkan izin kepada syekh, artinya adalah kalau salah tarqat ini berarti apa? Mengetuk pintu, berarti syekhnya ada di dalam sebuah tempat, ruangan, kemudian kita mau minta izin, maka jangan melebihi 3 kali ketukan. Wal yakun, dan hendaklah tarqul bab khafifan, mengetuk pintu itu dengan yang lembut, dengan yang khafif, ringan, bi adabin wa bi atfarin au bi atfaril asabi', dengan kuku dengan kuku berarti sangat pelan. Saya pernah mendapati
kiai saya dulu seperti itu, ketika ngetuk pintu itu pelan banget. Bukan hanya ketika mengetuk pintu ke gurunya, tetapi ke murid-muridnya juga gitu, ke pintu, misalkan mau ke kamar saya gitu, itu ngetuk pintunya sangat pelan banget, tik, tik, tik. Jadi kayak nggak kedengeran, tapi kita dengar gitu. Jadi walaupun dengan pelan sangat, itu tetap kita kedengaran. Jadi tidak, jangan dengan suara yang keras-keras. Kalau terlalu keras nanti akan itu namanya tidak berat. Summa bil asabi'i qalilan, pelan-pelan dengan atau dengan ujung jari, kalau nggak ada kukunya ya dengan ujung jarinya gitu. Assalamualaikum. Kita akan kedengar. Wal yakun wa idza adina, dan jika diizinkan oleh syekh, wa kanu jama'atan, dan orang yang izin tadi ini jamaah, banyak teman-temannya, taqaddama afdalu, yang paling mulia di antara mereka itu lebih dahulu masuknya, wa asanuhum, dan yang paling tua umurnya, fi dukhuli wassalami alaih. Jadi yang lebih mulia dan lebih tua itu lebih dahulu masuk dan mengucapkan salam. Summa sallama alaihi al-afdalu fal afdal. Kemudian salam kepada syekh afdal fal afdal. Wa yadkhulu ala syekhi kamilal hay'ah. Masuk kepada syekh itu dengan keadaan yang sempurna, paling sempurnanya keadaan mutatahhiral badan, dengan badan yang tahir, yang bersih. Jangan baru main futsal misalkan tiba-tiba langsung datang ke tempatnya syekh, padahal baunya badannya masih belum mandi gitu, badannya masih belum mandi. Jadi harus memperhatikan, jangan kita membuat yang tidak sedap. Wasiat, dan juga pakaiannya nadhifahuma, bukan nadhifahuma, nadhifahuma. Ba'da ma yahtaju ilaihi min akhdhi dhufurin. Jadi itu setelah ba'da ma yahtaju ilaihi min akhdhi dhufurin. Juga kalau diperlukan itu memotong kuku, kalau kukunya sudah panjang-panjang juga dipotong, jangan kukunya terlihat panjang-panjang, hitam-hitam bagian. Jadi tidak enak dilihat oleh syekh. Wa izalati raihatin karihatin, dan bau-bau yang tidak sedap dibuang, artinya dipakai parfum, pakai minyak wangi, mandi terlebih dahulu. La siyama, dengan tasdid, la siyama idza qasadal ilma. Entah kita mau memaksudkan adalah untuk berilmu, untuk menuntut ilmu, ataupun yang lainnya. Fa innahu majlisu dzikrin, karena berkumpul dengan syekh tadi merupakan majelis zikir, wa ijtima'u ibadatin. Wa mata dakhala ala syaikhi fi ghairil majlisil 'am, dan tatkala atau ketika atau kapanpun, atau bisa dikatakan itu wa mata dakhala ala syaikhi fi ghairil majlisil 'am, kalau masuk kepada tempatnya syekh tadi itu bukan majelis am, wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, dan di sana ada orang yang berbicara dengan syekh, fasakatu anil hadith, maka kemudian diam dari perkataan, au dakhala wa syaikhu wahdahu yusalli, fasakatu jamaah, berarti ini yang yang diam siapa? Orang-orang yang masuk tadi. Fasakatu anil hadis, wa innahum man yatahaddatsu ma'ahu, fasakatu anil hadis. Au dakhala wa syaikhu wahdahu yusalli, atau dia masuk dan gurunya sedang sendirian salat misalnya, atau yadhkur, atau berzikir, atau menulis, au yutali' mutala'ah kutub, fataraka dzalika au sakata, syekhnya meninggalkan dari yang sholat ataupun yadhkur ataupun mutola'at, atau dia diam syekhnya. Jadi imam syekhnya itu meninggalkan yang tadi amaliyahnya ataupun perbuatannya, misalkan sholat dengan zikir ataupun mutola'at, au sakata, ataupun diam. Kalau saya syekhnya diam, la yabda'u bil kalami bal yusallim, tidak usah kita memulai berbicara kalau belum syekhnya memulai mengawali. Misalkan ahlan misalkan, atau
Bagaimana kabarnya? Itu biasanya syekhnya dulu. Kalau syekhnya nggak berbicara dengan kita, diam, maka kita lebih baik salam untuk pergi. Artinya assalamualaikum, kita mengucap salam untuk kembali, karena syekhnya sedang sibuk. Artinya dia banyak sekali masalah yang perlu diselesaikan. Wa yakhruju sari'an, dan keluar cepat-cepat tetap dengan beradab, dengan berlari. Illa ayyamurahu syekhu bil mumsi, kecuali syekhnya itu memerintahkan untuk duduk sendiri, duduk. Silakan ditunggu atau duduk. Silakan. Maka itu jangan keluar kalau sudah diperintah. Wa idza makasa fala yutir, kalau seandainya kita berdiam di sana atau duduk di sana, atau kita mau ngobrol dengan syekh, ngobrol yang singkat ataupun yang penting, jangan terlalu lama-lama. Fala yutir illa ayyamurahu bidzalik, kecuali syekhnya memang mengajak untuk berbicara yang panjang ataupun lama. Wa idza hadara makana syaikhi falam yajidhu jalisan intazara, jika talib hadir, idza hadara makana syaikh, di tempatnya syekh, falam yajidhu jalisan, dan talib ini tidak mendapati syekhnya duduk, artinya belum datang, syekhnya belum datang. Misalkan di majelis syekhnya belum datang, intazara, menunggu. Jadi kalau kita datang ke majelis, guru kita belum datang, kita tunggu, jangan kita keluar kemudian kita malah mencari sesuatu yang lain, nunggu sampai syekhnya datang baru kita balik, gitu jangan. Kaila yufawwita ala nafsihi darsan, sehingga dia tidak akan kehilangan apa pelajaran yang akan disampaikan. Kalau kaila yufawwita ala nafsihi darsahu, kalau kaila yafuta ala nafsihi darsuhu, kaila yufawwita ala nafsihi darsahu, kaila yafuta ala darsihi nafsuhu, ala nafsihi darsuhu, wala yatruku alaihi li yakhruja ilaih. Jadi yang kedua itu ilaih, yang pertama alaihi, yang kedua ilaih. Wa in kana na'iman sabara hatta yastayqidha, kemudian aw yansarif summa ya'ud wa sabru khairun lahu. Jadi kalau seandainya syekhnya belum datang, itu kita menunggu, itu jauh lebih baik daripada kita pergi kemudian syekhnya, kita menunggu sampai syekhnya datang, karena nanti akan mungkin ada yang ketinggalan. Jadi kita memperhatikan itu. Wala yakhtari'u alaihi waqtan khasan bihi duna ghairi, dan tidak membuat waktu khusus dengan syekh duna ghairi, tanpa yang lainnya. Agar apa? Agar saya ingin lebih daripada yang lain, akhirnya buat waktu khusus dengan guru, karena gurunya sendiri itu sibuk, sebenarnya banyak kesibukan. Wa in kana ra'isan aw kabiran, walaupun dia itu seorang ketua ataupun memiliki marwah, memiliki kedudukan yang tinggi, kabiran, jadi tidak usah ikhtara'a waqtan khassa. Lima fihi minat tarafu', karena sebenarnya keadaan seperti itu apa? Lima fihi minat tarafu', itu termasuk dari meninggikan diri gitu. Wal humki ala syaikhi wa talaba. Fa in bada'ahu syaikh bi waqtin muayyan aw khasin bi udhrin aiqin atau mani'in, aiqin itu mani'in, lahu anil huduri ma'al jama'ah awil maslahah ra'aha syaikhu fala ba'sa bihi.
Yang ke-8 ini panjang banget. 3:11. Jadi faedah yang ke-8 kita baca pertemuan depan. Allah Ta'ala. Berarti pertemuan depan kita berarti Sabtu depan insyaallah. Kemudian nanti setelah kita dicoba untuk nanti saya kasih soal, silakan dikerjakan dengan cepat setengah jam gitu lah, bisa kan? Soalnya nggak banyak-banyak. Silakan dibawa baik-baik matan dulunya. Dulu kita melihat di mana kita selesai ataupun mustawa kita sudah sampai mana. Baru nanti setelah itu kita baca pertemuan selanjutnya dengan matan al-kafi fil ardi wal qawafi. Karena di matan al-kafi itu ada beberapa maudu'at ataupun hal-hal yang penting sebenarnya kita perlukan, tetapi tidak disebutkan oleh mu'alif. Nanti kita sambungkan dengan faedah-faedah mungkin yang ada di dalam Zubdatus Sofi. Di sana ada beberapa faedah yang tidak disebutkan di dalam matan al-kafi. Misalkan kitab Arudiyah itu nggak ada di dalam matan al-kafi. Terus Tafti Arti saya kira juga nggak ada di dalam matan al-kafi. Mabadi Asyarahnya juga tidak disebutkan. Terus Syi'riyah kemungkinan tidak ada. Kemudian faedah itu jadi teman-teman yang sudah punya nanti bisa dibawa. Kalau untuk kitabnya itu sendiri sekarang juga masih, nanti coba saya tanyakan ke beliau untuk dicetakkan kalau bisa matanya al-kafi. Sudah ada yang punya? Terakhir sebelum kita tutup, saya minta doa untuk teman-teman